Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa dalam keadilan, kebenaran sebagai manusia Allah, maka hidup dalam kesaksian dan pelayanan. Manusia Allah yang diberikan kepada Timotius seperti berarti orang yang spesial, abdi Allah tadi, Abdullah, orang yang spesial dari Allah. Tapi ketika Timotius memperoleh gelar sebagai orang yang spesial, istimewa, dia tidak kemudian menempatkan dirinya sebagai orang yang berhak menerima hak-hak istimewa. Sekalipun dia berhak menerima hak yang istimewa, tapi dia tidak kemudian seperti pengajar-pengajar yang lain mau mendapatkan fasilitas istimewa dari orang-orang yang dilayaninya. Tidak perlu dia mencari muka seperti pengajar-pengajar palsu itu. Sebaliknya, kata Paulus, menjadi lebih giat dalam berkesaksian melalui pengajaran dan nasihat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau hari ini kita giat bekerja daripada orang lain, kita giat belajar daripada orang lain, kita giat melayani daripada orang lain, dari pagi hari kita bangun sampai pada sore hari kita selesai kerja, itu bukan semata-mata untuk mencari nikmat dunia, bukan semata-mata mengejar materi, tetapi sebagai kesaksian kita kepada orang lain, kepada dunia ini, bahwa kita yang bekerja ini sekalipun mendapatkan hak istimewa seperti dalam bacaan yang pertama tadi, di mana itu? Yeremia, bahwa kita telah memperoleh keselamatan dan janji berkat Allah, kita tidak menjadi santai daripada yang lain, tetapi semakin giat melayani karena kita sudah beroleh anugerah Allah. Sebab kalau cara berpikir kita sama dengan cara berpikir dunia, cara kita bekerja sama dengan cara dunia bekerja, maka jangan menyalahkan kalau dalam gereja juga terjadi korupsi. Ada dalam gereja terjadi korupsi. Ada pejabat-pejabat gereja yang mencuri uang jemaah, mencuri uang gereja. Ada pengurus organisasi yang bawa uang organisasi, ada. Dia waktu mau diverifikasi, dia menghilang. Waktu mau diverifikasi, kemudian ditanyakan, kemana Bapak ini? Oh, tidak ada nih Pak. Terus buku-bukunya hilang di bawah semua. Jadi uangnya tidak ada. Ya. Kalau cara berpikir kita seperti cara dunia berpikir, atau cara kita melayani sama dengan cara dunia melayani, maka ya dalam gereja juga akan terjadi hal yang sama. Banyak juga orang yang mencari panggung, mencari perhatian juga hanya dalam gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kerja pelayanan kita menjadi kesaksian kepada semua orang bahwa kita orang-orang yang bukan hanya mau menerima menangadakan tangan seperti ini, dan ya Tuhan sudah berkati kita, tapi kita adalah orang-orang yang memang semakin giat bekerja. Kalau teman-teman mahasiswa dari GMKI ini cara belajarnya sama dengan cara belajar mahasiswa yang lain, apa bedanya kan? Kalau pola hidupnya sama dengan pola hidup mahasiswa yang lain, apa bedanya? Ya, kita flashback sedikit. Ketika saya masuk di kampus di STT Rantepao, sebelumnya saya berpikir begini, saya mau menjadi mahasiswa teologi, mahasiswa STT. Saya berpikirnya pasti saya ketemu dengan orang-orang yang berhati lembut, orang-orang yang suka menyanyi pujian-pujian Tuhan, atau orang yang setiap hari kita berdiskusi tentang Alkitab. Itu pikiran saya. Tapi ketika saya masuk, yang saya temui itu orang pada mabuk. Ya, betul. Di kamar asrama kami itu botol bir itu berjejeran. Hidupnya tidak beres. Saya bilang, masih STT ini apa bedanya dengan mahasiswa yang lain? Satu-satunya saingan khususnya bagian perempuan, karena dulu ada namanya keputrian. Satu-satunya saingan perempuan untuk berbaju itu cuma Bintranita, Pak Bintranita. Ya, karena dulu masih STT itu pakai baju kain, kemudian celana kain, pakai sepatu. Itu dulu.
Kalau perempuan pakai baju kain, lengan panjang, terus celana kain, sepatunya sepatu karet yang ada apa itu, yang kayak silang-silang itu. Dan itu sama dengan mintranita. Jadi yang kalau kita sudah dari jauh, misalnya mau ke pasar atau kemana, orang sudah tahu, oh ini pasti masih CCT. Ketahuan. Karena dari cara pakaian. Nah sekarang kan sudah umum kan. Nah kalau begitu pertanyaannya, apa yang membedakan kita dari mahasiswa yang lain? Apa yang membuat saya menjadi spesial yang berbeda daripada yang lain, mahasiswa atau organisasi yang lain? Apa yang membuat kita berbeda? Kalau kita hanya sama-sama seperti mereka, apa gunanya? Apa gunanya? Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan mempercayakan kepada kita hartanya dipercayakan kepada kita, yaitu harta sorgawi ini, pun juga harta dalam dunia yang kita bisa terima dalam pekerjaan kita. Itu menjadi jalan, menjadi kesaksian bagi sesama. Kita bukan orang yang mengabdi kepada Allah karena urusan perut, bukan, tapi kita mengabdi kepada Allah karena kita diberikan kasih karunia. Tuhan menolong kita. Amin.